Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di video ke-16 ini dalam edisi Sirah Nabawiyah kita akan mengisahkan berbagai macam tekanan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sahabat pertama kali atau disebut juga dengan as-sabiqunal awwalun. Kisah kali ini sangat menarik sekali karena ada percakapan, dan mari kita simak. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati Allah dan dicintainya, orang-orang musyrik menerapkan cara-cara yang disebutkan di atas sedikit demi sedikit. Maksudnya adalah mereka mengganggu dengan berbagai macam yang sudah disebutkan di video ke-15. Nah, untuk menghentikan dakwah setelah disebarkan secara terang-terangan sejak permulaan tahun keempat dari nubuwah, mereka bertahan dengan cara-cara tersebut selama beberapa bulan setelah itu. Tidak berani beralih ke cara penekanan dan penyiksaan. Tapi tatkala mereka tahu bahwa cara ini sama sekali tidak efektif dalam menghentikan dakwah Islam, maka mereka berkumpul lagi dan bahkan membentuk sebuah panitia khusus yang beranggotakan 25 orang yang terdiri dari para pemuka Quraisy, dipimpin Abu Lahab, yaitu paman Rasulullah SAW sendiri. Setelah bermusyawarah dan beradu argumentasi, panitia membuat keputusan bulat untuk menghadapi Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat beliau. Mereka tidak akan mengendorkan usaha dalam memerangi Islam, mengganggu beliau, menyiksa orang-orang yang masuk Islam, menghadang mereka dengan berbagai siasat dan cara. Mereka mengambil keputusan ini dan berantusias melaksanakannya. Tidak terlalu sulit untuk menghadapi orang-orang muslim yang lemah, tetapi dalam menghadapi Rasulullah, tanda tanya. Beliau adalah orang yang cerdik, pemberani, tegar, dan memiliki keprihatinan yang kuat, memiliki kepribadian yang kuat. Jiwa musuh pun bisa tunduk di hadapan beliau. Terlebih lagi rekan-rekan beliau, siapapun yang berhadapan dengan beliau pasti akan memuliakan dan hormat. Tidak ada seorang pun yang berani mengejek dan mengolok-olok beliau kecuali orang yang hina dan bodoh. Terlebih lagi beliau mendapat perlindungan Abu Thalib. Sementara Abu Thalib adalah orang yang sangat diperhitungkan di Makkah. Dilihat dari keturunannya, dia adalah orang yang terhormat. Dan di tengah manusia pun dia juga terhormat. Tak seorang pun berani melanggar perlindungan yang diberikannya. Keadaan seperti ini benar-benar menggelisahkan hati orang-orang Quraisy, membuat mereka sekali berdiri sekali duduk, tetapi tetap menahan kegeraman sekian lama dalam menghadapi dakwah yang bisa memusnahkan kepemimpinan mereka dalam agama jahiliyah dan keduniaan. Oleh karena itu, mereka mulai melancarkan serangan terhadap Nabi SAW yang dikomandani Abu Lahab. Sikap Abu Lahab ini sudah ditunjukkan terhadap beliau sejak hari pertama, sebelum orang-orang Quraisy yang lain bertindak. Di bagian terdahulu sudah kita singgung tentang sikapnya terhadap Nabi SAW di pertemuan Bani Hashim dan apa yang dilakukannya di Bukit Sofa. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa tatkala di Sofa itu
dia memungut sebuah batu dan menimpukkannya kepada beliau. Sebelum itu Abu Lahab sudah menikahkan kedua anaknya, Utsbah dan Utaibah, dengan kedua putri beliau, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, tepatnya sebelum beliau diutus sebagai Rasul. Tapi setelah itu dia menyuruh kedua anaknya untuk menceraikan istrinya masing-masing, dengan disertai ancaman yang keras. Tidak ada pilihan lain bagi keduanya kecuali menceraikan istrinya, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, Utsbah dan Utaibah. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, setelah Abdullah putra Rasulullah SAW yang kedua meninggal dunia, Abu Lahab merasa senang sekali. Seketika itu dia menemani rekan-rekannya dan mengatakan kepada mereka bahwa Muhammad sudah terputus dari rahmat Allah. Sebagaimana yang sudah disampaikan terdahulu, bahwa Abu Lahab menguntit di belakang Rasulullah SAW pada musim haji untuk mendustakan beliau. Tariq bin Abdullah al-Muharibi meriwayatkan bahwa tidak hanya pendustaan saja yang dilakukan Abu Lahab, tetapi dia melempari beliau dengan batu hingga sempat membuat kedua tumit beliau berdarah. Istri Abu Lahab, Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah, saudari Abu Sufyan, tidak kalah sengitnya dalam memerangi beliau daripada suaminya. Dia pernah memasang duri di jalan yang dilalui Nabi SAW dan di depan pintu beliau pada suatu malam. Dia adalah wanita yang sok berkuasa, panjang lidah, banyak bualan dan tipu muslihatnya. Suka mengobarkan api fitnah dan menyalakan bara peperangan untuk melawan Nabi SAW. Oleh karena itu, Al-Quran mensifatinya sebagai pembawa kayu bakar. Tatkala dia mendengar adanya ayat-ayat Al-Quran yang turun tentang dirinya dan suaminya, maka dia langsung mencari Rasulullah SAW, yang saat itu beliau sedang duduk di masjid di dekat Ka'bah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dia membawa segenggam batu. Selagi dia sudah berada di atas kepala keduanya, Allah menutupi pandangannya dari Rasulullah SAW sehingga tidak bisa melihat kecuali Abu Bakar saja. Maka dia bertanya, "Wahai Abu Bakar, mana temanmu? Ku dengar dia menyindirku. Demi Allah, andai kata aku melihatnya, tentu kutimpukan batu ini ke mulutnya. Demi Allah, aku adalah seorang penyair wanita." Kemudian dia berkata melantunkan syair, "Kami mungkir sekalipun dia mencaci. Terhadap urusannya kami tiada sudi. Terhadap agamanya kami membenci." Setelah itu istri Abu Lahab membalikkan badan pulang. Sedangkan Abu Bakar bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau melihatnya dan dia melihat engkau?" Beliau menjawab, "Dia tidak melihatku, karena Allah telah menutupi pandangannya sehingga tidak bisa memandangiku." Bisa dilihat di Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham jilid 1 halaman 335 sampai 336. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan adik-adik semuanya, Abu Bakar Al-Bazzar meriwayatkan kisah ini, yang di dalamnya disebutkan bahwa tatkala istri Abu Lahab berdiri di atas kepala Abu Bakar, dia berkata, "Wahai Abu Bakar, rekanmu menyindirku." Tidak, demi penguasa bangunan Ka'bah ini, beliau tidak berkata dengan syair dan tidak pula berucap dengannya, kata Abu Bakar. "Dasar engkau orang yang suka membenarkan," kata istri Abu Lahab. Abu Lahab melakukan semua itu padahal dia adalah paman Nabi SAW dan tetangga beliau. Bahkan rumahnya berdempetan dengan rumah beliau. Begitu pula yang dilakukan tetangga-tetangga beliau yang lain, yang selalu mengganggu selagi beliau sedang berada di rumah. Menurut Ibnu Ishaq,
orang-orang yang biasa menyakiti Rasulullah SAW selagi di dalam rumah adalah Abu Lahab, Al-Hakam bin Abdul As bin Umayyah, Uqbah bin Abu Mu'ayyid, Adi bin Hamra Al-Thaqafi, Ibnul Asda' Al-Huzali, yang semuanya merupakan tetangga beliau. Tak seorang pun di antara mereka yang masuk Islam selain Al-Hakam bin Abdul As. Di antara mereka, ada yang melemparkan isi perut seekor domba selagi beliau sedang sholat. Di antara mereka, ada pula yang meletakkan di dalam periuk beliau, sehingga beliau perlu memasang bebatuan untuk memberi tanda pembatas agar tidak mereka langgar selagi sedang sholat. Jika beliau dilempari kotoran-kotoran itu, maka beliau keluar rumah sambil memegangi sepotong dahan. Lalu beliau berdiri di ambang pintu sambil membersihkannya, seraya bersabda, "Wahai Bani Abdi Manaf, tetangga macam apakah ini?" Kemudian beliau membuang kotoran-kotoran itu ke jalan. Nah, terlebih lagi kebengisan Uqbah bin Abu Mu'ayyid. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa suatu kali Nabi SAW di dekat Ka'bah, sedangkan Abu Jahal dan rekan-rekannya sedang duduk-duduk. Sebagian di antara mereka ada yang berkata kepada sebagian yang lain, "Siapakah di antara kalian yang berani mengambil kotoran onta yang disembelih di Bani Fulan dan meletakkannya di punggung Muhammad selagi sedang sholat?" Maka manusia yang paling celaka, Uqbah bin Abu Mu'ayyid, melaksanakannya. Dia menunggu dan memandang. Tatkala beliau sedang sujud kepada Allah, maka dia meletakkan kotoran itu di antara pundak beliau. Aku hanya bisa mengawasi dan tidak mampu berbuat apa-apa. Andaikan saja aku bisa mencegahnya. Mereka tertawa terbahak-bahak sehingga badan mereka terguncang-guncang mengenai teman di sampingnya. Saat itu Rasulullah SAW yang sedang sujud tetap dalam keadaan sujud dan tidak mengangkat kepala, hingga Fatimah datang menghampiri beliau, lalu membuang kotoran itu dari punggung beliau. Baru setelah itu beliau mengangkat kepala. Kemudian beliau bersabda, "Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy ini." Beliau mengucapkannya 3 kali, sehingga membuat hati mereka tersentak, karena beliau mendoakan kecelakaan bagi mereka. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Abdullah bin Mas'ud berkata lagi, sementara mereka tahu bahwa doa di tempat beliau itu pasti mustajab, kemudian beliau menyebut nama-nama mereka. "Ya Allah, hukumlah Abu Jahal, hukumlah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abu Mu'ayyid." Rasulullah SAW menyebutkan orang yang ketujuh, namun Abdullah bin Mas'ud tidak hafal siapa. "Demi yang diriku ada di tangannya, aku telah melihat sendiri orang-orang yang disebutkan Rasulullah SAW ini menjadi korban di dalam sumur saat perang Badar." Bisa dilihat di Sahihul Bukhari, Kitabul Wudhu, jilid 1 halaman 37. Setiap kali Umayyah bin Khalaf melihat Rasulullah SAW, maka dia mengumpat dan mencela beliau. Tentang dirinya turun surah Al-Humazah. Menurut Ibnu Hisham, Humazah artinya orang yang mencela orang lain secara belak-belakan dengan memelototkan mata dan mencemooh. Sedangkan Lumazah artinya mencela orang lain secara sembunyi-sembunyi atau mengganggunya. Saudara Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, tak jauh berbeda dengan Uqbah bin Abu Mu'ayyid. Suatu kali Uqbah mengintip dekat Nabi SAW dan mendengarkan bacaan Al-Quran dari beliau. Tatkala tindakannya ini didengar dan diketahui Ubay, maka Ubay langsung menyindir dan mengejeknya. Lalu dia meminta agar Uqbah meludahi wajah beliau. Ternyata Uqbah
benar-benar melakukan anjuran itu. Ubay bin Khalaf sendiri meremukkan tulang-tulang hingga hancur, lalu menaburkannya menurut arah angin yang berhembus ke arah beliau. Al-Akhnas bin Syariq Ats-Tsaqafi termasuk orang yang menyakiti Rasulullah SAW. Al-Quran memberinya 9 sifat yang menunjukkan keadaan dirinya, yaitu dalam firman Allah di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 10-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kulla halafim muhin. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Hammazin masya'in binamim, yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah, dan banyak menghalangi perbuatan baik. Manna'in lil khairi mu'tadin athim, yang melampaui batas lagi banyak dosa. Utullim ba'da dzalika zanim, yang kaku kasar, selain dari itu yang terkenal kejahatannya. Quran surat Al-Qalam ayat 10-13. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang Abu Jahal mendekati Nabi SAW untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, kemudian beranjak pergi. Namun tiada juga dia beriman dan tunduk, tidak mau mengambil pelajaran dan tidak takut. Dia mengganggu beliau dengan kata-kata, menghalangi orang dari jalan Allah, kemudian beranjak pergi sambil menyombongkan tindakannya sendiri dan bangga karena telah berbuat jahat. Seakan-akan dia telah berbuat sesuatu yang layak untuk diingat. Turun ayat tentang dirinya di dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 31-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala saddaqa wala shalla. Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan sholat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamadda. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Aula laka fa'aula, kecelakaanlah bagimu dan kecelakaanlah bagimu. Tsumma aula laka fa'aula, kemudian kecelakaanlah bagimu dan kecelakaanlah bagimu. Quran surat Al-Qiyamah ayat 31-35. Adik-adik yang dirahmati Allah, Abu Jahal selalu menghalangi Rasulullah SAW semenjak pertama kali dia melihat beliau sholat di Masjidil Haram. Suatu kali dia melihat beliau sedang sholat di maqam. Maka ia berkata, "Wahai Muhammad, bukankah aku sudah melarangmu melakukan hal itu?" Beliau mengancam Abu Jahal, memberikan peringatan dan menghardiknya. "Wahai Muhammad, dengan apa engkau mengancamku? Demi Allah, aku lebih banyak memiliki golongan di tempat ini." Lalu Allah menurunkan ayat di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 17. "Falyad'u nadiyahu." Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW memegang kerah baju Abu Jahal dan mengguncang-guncangnya seraya bersabda membacakan ayat, "Kemudian kecelakaanlah bagimu dan kecelakaanlah bagimu. Aula laka fa'aula." Musuh Allah itu berkata, "Apakah engkau mengancamku, wahai Muhammad? Demi Allah, engkau tidak akan sanggup berbuat sesuatu. Begitu pula Tuhanmu. Akulah orang paling mulia yang berjalan di antara dua bukit." Bisa dilihat di Fi Zilalil Quran juz 29 ayat halaman 312. Setelah mendapatkan ancaman itu, ketololan dan keberingasan Abu Jahal sama sekali tidak menyusut, bahkan semakin menjadi-jadi. Muslim
mentakhrij dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Abu Jahal bertanya, apakah Muhammad berani menutup mukanya di depan kalian? Benar, ada seseorang menjawab, demi Lata dan Uzza, andai kata aku melihatnya, tentu kuinjak tengkuknya dan kulumuri mukanya dengan debu, kata Abu Jahal. Lalu dia menemui Rasulullah SAW yang sedang sholat. Dia sudah bermaksud akan menginjak tengkuk beliau. Namun tatkala tiba-tiba beberapa orang muncul, dia justru mundur ke belakang beberapa langkah dan meremas-remas tangannya. Ada apa denganmu, wahai Abul Hakam? Mereka bertanya. Antara dia dan diriku seperti ada parit dari api dan mereka itu merupakan sayapnya, jawabnya. Lalu beliau bersabda, andai kata dia mendekatiku, tentu para malaikat akan menyambarnya sepotong demi sepotong. Gangguan dan siksaan-siksaan seperti ini tidak begitu berarti bagi diri Rasulullah SAW, karena beliau memiliki kepribadian yang tidak ada duanya, berwibawa dan dihormati setiap orang, umum maupun khusus. Di samping itu, beliau masih mendapat perlindungan dari Abu Thalib, orang yang paling disegani dan dihormati di Makkah. Tapi bagi orang-orang muslim, terlebih lagi mereka yang lemah, maka semua itu terasa amat berat dan pahit. Pada saat yang sama, setiap kabilah pasti menyiksa siapapun yang condong pada Islam dengan berbagai macam siksaan. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki kabilah, maka mereka diserahkan kepada para pemuka kaum untuk mendapatkan berbagai macam tekanan yang bila diceritakan secara mendetail tentu akan memiriskan hati. Selagi Abu Jahal mendengar seseorang masuk Islam, maka dia memperingatkan, menakut-nakuti, menjanjikannya sejumlah uang dan kedudukan jika orang tersebut dari kalangan orang yang terpandang. Namun dia akan melancarkan pukulan dan siksaan jika orang yang masuk Islam dari kalangan orang awam dan lemah. Paman Utsman bin Affan pernah diselubungi tikar dari daun kurma, lalu dia sapi dari bawahnya. Tatkala Abu Mus'ab bin Umair tahu anaknya masuk Islam, maka dia tidak diberi makan dan diusir dari rumah. Padahal dia biasa hidup enak, sehingga kulitnya mengelupas seperti ular yang berganti kulit. Bilal yang saat itu menjadi budak Umayyah bin Khalaf pernah dikalungi tali di lehernya, lalu dia diserahkan kepada anak-anak kecil untuk dibawa berlari-lari di sebuah bukit di Makkah, sehingga di lehernya membilur karena bekas jeratan tali itu. Karena memang Umayyah mengikatkan tali itu kencang-kencang, dan masih ditambahi lagi dengan pukulan tongkat. Setelah itu dia disuruh duduk di bawah terik matahari dan dibiarkan kelaparan. Penyiksaan paling keras yang dialaminya, suatu hari dia dibawa keluar selagi matahari tepat di tengah ufuk. Lalu dia ditelantangkan di atas padang pasir Makkah. Umayyah meminta sebuah batu yang besar lalu meletakkannya di atas dada Bilal, seraya berkata, "Tidak, demi Allah, kamu tetap seperti ini hingga kamu mati, ataukah mengingkari Muhammad serta menyembah Lata dan Uzza?" Bilal hanya mampu berucap, "Ahad, Ahad." Suatu hari Abu Bakar lewat selagi orang-orang Quraisy berbuat seperti itu terhadap Bilal. Lalu Abu Bakar membeli Bilal dengan seorang pemuda berkulit hitam. Ada yang berpendapat Abu Bakar membelinya dengan 7 uqiyah atau 5 keping perak, lalu memerdekakannya. Itu bisa dilihat di Rahmah lil Alamin jilid 1 halaman 57,
Juga di Talqihul Fuhum halaman 61, juga di Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham jilid 1 halaman 317 sampai 318. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, budak Bani Makhzum, masuk Islam bersama ibu dan bapaknya. Orang-orang musyrik yang dipimpin Abu Jahal menyeret mereka di tengah padang pasir yang panas membara, lalu menyiksa mereka. Nabi SAW lewat selagi mereka disiksa. Beliau bersabda, "Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang sudah dijanjikan bagi kalian adalah surga." Yasir meninggal dunia dalam penyiksaan itu, dan ibu Ammar, Sumayyah, ditikam Abu Jahal dengan menggunakan tombak hingga meninggal dunia. Dialah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Sedangkan Ammar yang masih hidup harus menghadapi penyiksaan yang lebih menyakitkan lagi. Sebuah batu yang panas diletakkan di dadanya dan sebagian tubuhnya yang lain dibenamkan di dalam pasir yang panas membara. Kami tidak akan membiarkanmu kecuali jika engkau mau mencaci Muhammad atau engkau mau mengatakan hal-hal yang baik tentang Lata dan Uzza. Kata mereka. Dengan terpaksa Ammar memenuhi permintaan mereka itu hingga dia dilepaskan. Setelah itu dia menemui Nabi SAW menangis dan meminta ampun. Lalu turun ayat tentang dirinya di dalam Quran surat An-Nahl ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Man kafara billahi, barang siapa yang kafir kepada Allah, min ba'di imanihi, sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Illa, kecuali, man ukriha, orang yang dipaksa kafir, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. An-Nahl ayat 106. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati Allah dan dicintainya, Abu Fakihah yang nama aslinya Aflah, budak Bani Abdiddar, diikat kakinya dengan ikatan yang kencang. Lalu dia diseret di atas tanah. Khabbab bin Al-Arad, budak milik Ummu Ammar bin Siba Al-Khuzaiyah, juga mendapatkan berbagai macam penyiksaan. Mereka mencengkeram rambutnya, lalu menariknya dengan tarikan yang keras dan membelitkan tali di lehernya dan menelentangkannya ke tanah hingga beberapa kali di atas pasir yang menyengat. Kemudian mereka meletakkan sebuah batu di atas tubuhnya hingga dia tidak mampu berdiri lagi. Bisa dilihat di Rahmah lil Alamin jilid 1 halaman 57. Zinnirah, Nahdiyah, dan kedua putrinya serta Ummu Ubais yang semuanya hamba sahaya juga masuk Islam. Lalu orang-orang musyrik menimpakan berbagai macam siksaan seperti yang dialami orang-orang yang lemah lainnya. Seorang budak wanita milik Bani Muammal, salah satu suku di Bani Adi, juga mendapatkan siksaan yang keras. Umar bin Al-Khattab yang saat itu masih musyrik memukulinya berkali-kali. Jika budak wanita itu badannya sempoyongan, maka Umar berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu hingga terus-menerus sempoyongan." Abu Bakar membeli semua budak yang masuk Islam itu dan memerdekakan mereka, sebagaimana dia telah memerdekakan Bilal dan Amir bin Fuhairah. Orang-orang musyrik biasa mengikat sebagian sahabat di tempat gembalaan onta dan sapi, lalu melemparkannya di atas padang pasir yang menyengat. Sebagian lain ada yang dikenakan pakaian besi, lalu menelentangkannya di atas pasir yang panas. Daftar orang-orang yang disiksa karena Allah masih banyak dan panjang serta mengerikan. Siapapun diketahui masuk Islam,
pasti akan mendapat penyiksaan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati dan dicintai Allah, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, di zaman sekarang ini bahkan kita tidak pernah bisa membayangkan apa yang terjadi terhadap mereka yang pertama kali masuk Islam. Sebab bahkan di kandungan ibu kita saja kita sudah Islam, kan orang tua kita. Begitu lahir pun Islam, karena orang tua kita pun Islam. Rumah kita, lingkungan kita, bahkan negara kita pun sudah menyatu dengan budaya, sudah menyatu dengan ajaran Islam, sudah menyatu dengan alam yang Islami. Bahkan tidak harus kita bersembunyi-sembunyi untuk menyatakan bahwa kita Islam. Masjid-masjid bertebaran di mana-mana. Suara azan bersahut-sahutan. Bahkan para ustadz, kiai, guru-guru ramai-ramai mengajarkan kita ajaran Islam. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kenikmatan mana lagi yang kita dustakan selain kenikmatan Islam dan iman semenjak kita kecil? Ya Allah, terima kasih atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada kami, dan kami mengakui itu. Ya Rabb, jagalah kami selalu di dalam jalan-Mu yang lurus. Jagalah keluarga kami di dalam agama-Mu yang kokoh. Lindungilah kami selalu ya Rabb dari syaitan dan dari kemusyrikan yang kita lakukan. Ya Rabb, hanya petunjuk dan bimbingan-Mu lah sehingga kami bisa beribadah, bersyukur, mengingat-Mu dengan baik. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati Allah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Hanya kalimat itulah kita hanya bisa lakukan. Minimal alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan cerita tentang penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy, kaum musyrikin terhadap para sahabat Nabi as-sabiqun al-awwalun memberikan semangat kita untuk berislam, tetap mempertahankan dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sekali lagi kalau kita kembalikan ke asal kita diciptakan Allah adalah hanya untuk menyembahnya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farduduhu ilayna 'inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Saya Ahmad Mustaghfirin Pare meminta maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadza wa syukran, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.